Isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah, bisa. Tapi ini isu yang sudah jelas ujung pangkal. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus Belina soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya ini calon orang besar, ini seseorang. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban memang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri menegaskan, setiap perkara yang ditangani pihaknya mesti diselesaikan. Hal itu ia sampaikan ketika ditanya soal rekomendasi Dewan Pengawas KPK agar kejelasan status kasus Formula E segera ditetapkan. Dalam menangani sebuah perkara, Firly menerangkan kalau KPK mengacu pada pedoman yang berlaku. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan untuk meningkatkan status sebuah perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Diketahui, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menerangkan pihaknya dan KPK telah sepakat agar nasib penanganan kasus Formula E segera diputuskan. Diterangkan Tumpak, pihaknya tetap memantau dinamika yang terjadi dalam penanganan kasus Formula E. Ia menekankan adanya beda pendapat dalam sebuah ekspose perkara adalah hal lumrah di KPK. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron mengakui terjadi dinamika di tingkat pimpinan terkait penyelidikan Formula E. Hanya saja ia menegaskan hal tersebut adalah lazim terjadi. Gufron menekankan dinamika dimaksud tidak perlu dipermasalahkan, dinamika tersebut bersifat alami. Dibeberkan pula oleh Gufron, Dewan Pengawas KPK telah memanggil pimpinan baik bersama-sama maupun pribadi. Para pemimpin KPK diingatkan soal prinsip kolektif kolegia. Harapannya agar kolektif kolegia pimpinan ke depan agar ditingkatkan dan supaya ada perbaikan. Sebelumnya, Dewas KPK angkat bicara soal penanganan kasus Formula E. Dewas meminta agar KPK tidak bertele-tele dalam menangani kasus tersebut. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK 2011-2015, Bambang Wijoyanto, menyebut ada usaha menyingkirkan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan Anies terus-menerus diguncang dengan laporan dugaan korupsi KPK yang tidak berujung didapatkan bukti. Bambang mengatakan KPK menebarkan kebohongan soal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK seperti yang diucapkan oleh KPK. Berdasarkan informasi, para pimpinan sengaja datang ke BPK pasca melakukan expose di internal. Selain itu, Bambang juga mengatakan ekspose yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Formula E tersebut merupakan hal yang aneh dilakukan, sebab ekspose tersebut dilaksanakan setelah KPK menyimpulkan belum ada alat bukti yang cukup atas kasus Formula E. Padahal dalam forum pertemuan dengan BPK tersebut, Satgas tim penyelidik bersikeras belum menemukan alat bukti yang cukup. Padahal tim penyelidik sendiri sudah melakukan ekspose lebih dari 7 kali. Bambang Wijoyanto juga menyinggung soal Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan KPK yang diajukan kepada Dewan Pengawas KPK. Ia menyebut laporan tersebut ada indikasi terjadi disebabkan keduanya berselisih dengan pihak yang memaksa ekspose terhadap Formula E. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewas, dinamika itu salah satunya tentang konsep atau kesepakatan tentang kolegialitas kepemimpinan itu bagaimana. Itu yang kita konsultasikan kepada Dewas, dan Dewas sebagaimana sudah disampaikan Pak Tumpak memang kemudian memanggil kami baik personal maupun kami berlima. Itu harapannya agar kolegialitas pimpinan ke depan itu agar ditingkatkan dan supaya ada perbaikan-perbaikan. Beliau sudah memberikan beberapa arahan. Cuman keberanian Pak Beni ini setengah-setengah gitu ya.
Kenapa nggak disebut aja siapa seseorang itu, biar clear gitu ya. Kalau kita ngomong berani ya harus clear harusnya siapa seseorang itu, sehingga kita ini disaksikan oleh ya. Jadi sebenarnya saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian mundur ya, karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka gitu. Ini tentu saya ingin juga meminta penjelasan meskipun sekali lagi saya belum pernah mendengar isu itu, tapi ini mengagetkan saya kok sampai segitunya gitu ya, apa benar gitu. Nah, ini perlu juga dijawab oleh pimpinan KPK ya, secara terang. Dan juga masyarakat akan memahami ya tentang latar belakangnya, saya kira tidak perlu saya ulangi. Yang jelas sekali lagi Dewas telah ya berebutkan dengan kita semua berlima, dan kita semua juga secara guyup telah menerima masukan-masukannya, dan itu tentu menjadi masukan positif kepada pimpinan untuk bagaimana meningkatkan. Ya salah satunya agar misalnya ya outbound dan lain-lain yang kemudian Pak, dinamikanya itu disebut terkait penyelidikan Formula E, apakah itu benar Pak? Tidak hanya itu, jadi banyak hal ya, tidak hanya itu. Ya mungkin itu yang meletup-meletup kepada Anda, nah, itu salah satunya. Tapi kan biasa, namanya kami berlima, tentu kemudian perbedaan itu dinamika yang natural ya. Sebelum intinya kami sudah menerima masukan dari Dewas, dan Dewas juga sudah secara bijak mengumpulkan kami, dan kami di titik temu sudah ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum, termasuk yang kita lakukan sekarang. Ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu yang saya jelaskan.